Oke teman, jadi di video kali ini kita bakalan update ya untuk pergerakan Bitcoin yang baru aja kita kemarin sempat pump ya sampai ke 21.50. Dan kenapa sih kita selalu kena reject di area resist ini? Kira-kira pergerakan berikutnya untuk Bitcoin bakalan kemana dulu? Nah itu mungkin gua akan bahas dan gua akan analisa di video kali ini. Nah, buat temen yang menurut kalian Bitcoin kira-kira saat ini bakalan naik atau bakalan turun, kalian bisa membuka posisi long maupun short melalui platform BX. Ini adalah salah satu platform khusus untuk futures yang gue pakai sampai saat ini ya. Nah, mereka ini memang khusus untuk futures di sini ya. Jadi salah satu fee futuresnya juga paling rendah di antara market yang lain. Teman-teman bisa daftar melalui link di deskripsi untuk mendapatkan bonus tambahan $120 menggunakan link khusus dari gua. Selain daripada features, mereka di sini juga menyediakan copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi gue juga sempat update di Telegram secara real time market di sini untuk update new support zone pada Bitcoin, dan ini kita bakalan bahas nanti ya di video kali ini. Kenapa gue expect Bitcoin untuk turun ke level ini dan akan mantul setelah itu. Untuk teman ya bisa langsung join grup ini gratis, analisa gratis dari gue aja secara real time, bisa join di link di deskripsi di bawah. Oke teman, jadi sebenarnya area resist 21.50 ini berperan dengan area resist yang cukup kuat ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah resist sebelum kita dump besar teman yang terjadi di tanggal 22 September. Dan 27 September itu sebabnya kenapa wajar aja kita kena reject di tanggal 30 September. Kalau misalnya kita extend over way back ini di tanggal 17 September ini ya, ini kita juga kurang lebih ada di level 2182 nih teman. Ini kan 2172, ini 2182 kita langsung kena reject sampai 18.2. Yang ini juga sama ya, 20154 kena reject sampai 18.1. Ini 20.200, 20.300 kena reject sampai 18.4. Cuman ya yang pasti kita tahu ini semakin lama tuh rejectnya itu semakin kecil teman. Ya kecuali yang satu ini ya, ketika manipulasi Fed kemarin teman ya. Jadi sebenarnya teman ya, rejection ini kalau misalnya kita perhatikan, kita ukur aja yang dari sini lah teman ya. Mulai dari sini, ini supportnya semakin lama sebenarnya semakin tinggi teman. Mulai dari sini sama kita bandingkan yang di tanggal 28 teman. Jadi ini supportnya semakin lama semakin tinggi. Dan di sini kita bisa tarik garis support yang semakin lama semakin tinggi ini dengan level rejection yang kurang lebih sama teman. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa ada sedikit pattern ascending triangle di sini dengan support yang makin lama makin tinggi dengan resist yang kurang lebih di level yang sama. Nah, good newsnya untuk ascending triangle, dia itu kecenderungannya biasanya break ke atas ya. Jadi kurang lebih resistnya ini mirip-mirip lah teman-teman ya. Habis itu support ini makin lama makin tinggi. Jadi sebenarnya ini ada kecenderungan kita itu break. Dan kalau misalnya kita break ya, kemungkinan ya kita bakalan di atas 20.300 nih. Previous all time high yang terjadi di tanggal 27 September ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan sendiri secara short term time frame teman-teman ya, memang masih ada potensi koreksi untuk BTC teman-teman ya. Kira-kira bakalan menyentuh area ini teman-teman ya. Area dari support dari garis ini teman. Ya bisa dibilang kurang lebih support dari tanggal 29 September di mana kita sempat flash sampai 18.8 sebelum akhirnya kita mantul ke area 20.200 ini. Jadi untuk time frame jangka pendek kita masih bisa ekspektasikan untuk Bitcoin turun all the way ke level ini, tetapi masih bisa mantul setelah itu ya. Jadi as long as sebenarnya kita maintain di area support yang satu ini teman-teman ya, kita nggak turun di bawah inilah, let's say ya, nggak turun di bawah 18.8 ini. Menurut gua so far cukup oke teman-teman untuk Bitcoin ya. Momen dimana kita turun, kita breakdown di bawah 18.8 ini, ya kemungkinan ya kita bakalan retest previous low lagi teman-teman yang ada di 18.2 atau bahkan bisa aja kita ke 18.000 teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita break support ini ya kita nggak expect kalau misalkan kita baru aja di dump dari 23 kan nih balik lagi ke level 18,5 teman. Jadi harusnya dump yang satu ini nggak membawa kita ke level ini lagi teman ya. Jadi ya gue nggak expect untuk Bitcoin bisa turun di bawah 18.8 lagi gitu.
Karena menurut gue sendiri ya, DAM yang kita alamin ini yang saat ini terjadi dari 21.18 sekian, all the way kita kena reject lagi lumayan parah di sini ya. Ini adalah versi mininya dibanding yang di tanggal 27-28 September ini. Jadi seharusnya kita nggak kena flash seperti ini lagi teman ya, dengan cepat nih. Gua nggak expect hal yang sama terjadi pada Bitcoin seperti ini. Harusnya kita mendapatkan support yang semakin lama semakin tinggi, dan ini so far akan membentuk pola ascending triangle yang harusnya cenderung membawa Bitcoin breakout teman ya. Jadi dari sini let's say kita turun ke sini lagi, menurut gue dengan chance sekitar 60% harusnya kita bisa retest area 18.9 lagi. Apalagi kita sempat ngekor ini ya di time frame 2 jamnya, sempat ngekor ini ke atas seperti ini, mungkin kita bakalan ngefill area tersebut lagi teman. Lalu setelah itu mantul kembali menuju breakout ke level di atas 20.200 ini teman. Ya ini ngomongin sekitar 3-4 hari lagi mungkin ya. Dan untuk 1-2 hari lagi, apalagi ini udah mendekati weekend, ya bisa aja kita sideways di area ini teman ya. Area seperti ini dan menanti breakout di minggu depannya. Sekali lagi ya selama kita respect dengan line yang satu ini teman ya. Momen dimana kita turun, kita nggak respect dengan line ini teman ya. Balik lagi ke 18,5 ya ini udah wassalam, mungkin Bitcoin akan menuju ke 18.2 sampai 18.000 awal. Ya kita harus waspada kalau misalkan let's say teman-teman Bitcoin udah turun ke area ini lalu mantul, ya Bitcoin nggak boleh ngebreak support yang satu ini teman. Kalau Bitcoin ngebreak support yang satu ini kita benar-benar udah harus waspada, karena bisa aja kita retest low yang ada di tanggal 28 September ini teman ya, which is ini hal yang kita nggak mau itu terjadi. Karena kita harusnya damnya nggak boleh teman-teman separah dengan yang di tanggal 27-28 di mana kita sempat sampai flash ke level 18,5. Harusnya kita nggak menuju ke 18,5 ini lagi. Jadi harusnya 18 akhir sampai 19 awal bisa bermain support yang cukup kuat untuk Bitcoin untuk time frame jangka pendek ini. Jadi itu aja sih teman-teman paling menurut pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah analisa pribadi gue sendiri. Jadi ini adalah trading strategi yang mungkin akan gue lakukan, di mana gue akan melakukan open long kalau misalnya memang Bitcoin akan menyentuh level 19.000 teman-teman ya, melalui platform BingX. Jadi ya jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi. Kira-kira Bitcoin bakalan ke arah mana? Itu aja teman-teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.